Di video kali ini saya pengen bahas strategi efektif biar bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok Affiliate dengan cepat. Kira-kira strateginya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang. Jadi di sini teman-teman, apakah sedang ngalamin kalau misalkan kita udah bangun akun affiliate tapi kita belum menemukan titik terangnya? Titik terangnya apa? Kita belum menemukan metode ataupun strategi yang tepat ketika kita bikin konten itu bisa ada penjualan ataupun view-nya bisa FYP lah gitu ya, ataupun bisa naik gitu. Nah, masalah teman-teman yang sedang hadapi ini itu saya pengen jawab dengan satu strategi yang dimana ini adalah strateginya umum dan emang efektif, bisa cepat mendapatkan penghasilan. Dan emang terbukti dari beberapa afiliator yang saya perhatikan, mereka juga menggunakan cara seperti ini. Begitupun dengan saya pribadi. Nah, strateginya itu apa? Strateginya kita ngejar produk yang lagi tren. Sebelum saya bahas, saya pengen disclaimer dulu kalau cara yang sudah saya lakukan ini itu adalah hasil eksperimen saya dan pastinya bakalan berbeda target audiensnya dengan akun teman-teman yang udah pernah coba cara seperti ini. Jadi udah otomatis dong berbeda juga pendapatnya. Nah, jadi pendapat teman-teman mungkin tulis aja di kolom komentar biar teman-teman yang belum pernah tahu strategi ini itu bisa paham apa sih perbedaan dari setiap pendapat yang mungkin produknya juga beda-beda. Nah, ada 3 poin yang akan saya bahas dan 3 poin ini sudah saya rangkum dari hasil eksperimen saya beberapa bulan ke belakang. Kita bahas dulu di poin yang pertama. Gimana sih caranya kita gunain strategi yang dibilangnya ini efektif dan apa alasannya gitu. Nah, sebetulnya untuk cara seperti ini itu bisa digunakan di semua akun dan simple cara menggunakan strategi yang satu ini. Yang pertama, teman-teman bisa langsung aja masuk ke bagian marketplace TikToknya, cari produknya bebas tapi harus ada label sedang trending. Beli produknya dan bikin konten. Udah sesimpel itu strateginya. Cuma mungkin akan berbeda hasilnya tergantung dari konten yang kita buat. Entah itu storytelling, soft selling ataupun hard selling. Terus selanjutnya, kenapa strategi ini bisa dibilangnya itu efektif, bisa mendapatkan penghasilan lebih cepat? Sebagai contoh, mungkin berita yang lagi trending di TikTok, mereka itu akan coba untuk ulik sampai nemu titik terangnya. Dan berita biasanya kalau misalkan nemu titik terangnya itu klarifikasi. Dan kalau misalkan udah klarifikasi, udah FOMO-nya itu hilang teman-temannya. Jadi udah tahu deh, ini kan udah klarifikasi, ya udah gitu. Nah, sedangkan produk kalau misalkan FOMO-nya tinggi, biasanya mereka itu akan beli barangnya. Dan mereka akan merasakan sebetulnya produk ini tuh saking trennya, apa sih dampaknya buat kita sebagai pembeli. Dan kalau misalkan udah ngerasain, oh ternyata efeknya kayak gini ya, biasa aja A, B, C, dan D. Udah kayak gitu teman-temannya. Jadi gitu kalau misalkan kita ngejar produk yang lagi trending. Terus keuntungan lainnya kalau misalkan teman-teman pakai strategi yang satu ini, itu konten teman-teman bakalan cepet naiknya. Tapi ini untuk sebagian akun ya, ataupun sebagian konsep konten yang mungkin sudah dilakukan. Kenapa bisa cepet naiknya? Karena kalau misalkan kita ngejar produk yang lagi trending, mereka akan coba untuk melihat dulu reviewnya. Misalkan di kolom pencarian itu nyari review produk pose. Nah, kan ini yang lagi rame ya, kemarin-kemarin itu kan tentang masalah sendal pose. Review produk pose, terus promo pose. Pokoknya intinya diketik deh tentang kata pose di kolom pencarian, sehingga beberapa video itu muncul. Dan bisa aja konten teman-teman itu terpilih. Jadi bakalan cepet tuh FYP ataupun naiknya. Dan cepet juga dapat penjualannya. Masuk akal kan? Yang kedua, bakalan dapat yang namanya follower. Kalau ini asumsi saya pribadi dan emang terbukti juga sih sebetulnya di akun saya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena sebagian audiens kalau misalkan teliti, mereka itu akan mikir kayak gini. Ini orang mempromosikan produk kok bisa ya? Mempromosinya itu produk yang lagi rame di TikTok. Yang ini yang benar-benar penasaran itu, yang bikin unik itu kita kayak semacam harus nyoba. Alhasil orang yang mungkin pengen nyoba produknya tapi nggak bisa beli hari ini, mereka akan follow dulu. Siapa tahu bulan depan uangnya ada ataupun uangnya pas, bisa beli barangnya dan pengen ngerasain beneran gak sih kalau misalkan kita mencoba produk ini bisa A, bisa B, bisa C. Kurang lebihnya seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman untuk poin yang pertama. Yang kedua, di sini tidak cocok kalau misalkan strategi ini di-push untuk satu kategori doang ataupun satu produk doang. Sekarang kan lagi rame ya yang dimana kita nge-pushnya satu produk banyak konten. Kalau misalkan kita ngejar produk yang lagi trending ini, wah ini kayaknya teman-teman bakalan rugi. Ruginya kenapa? Kalau misalkan salah pilih seller. Nah, di TikTok itu kan pasti banyak setiap hari, setiap bulannya yang daftar seller. Terus tiba-tiba ada toko yang bisa dibilangnya ini mereka itu bikin produk yang sesuai dengan masalah audiens di TikTok. Tiba-tiba produknya trending. Tapi si toko ini itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dari afiliator ataupun dari pembelinya. Sehingga yang dimana mereka itu bikin sebuah stok pack ataupun stok palsu teman-teman ya, puluhan ribu padahal stoknya itu sedikit. Sehingga ketika ada penjualan banyak dan demand-nya itu tinggi gitu kan,
terus si produknya itu langsung tiba-tiba habis. Gimana tuh kalau misalkan teman-teman lagi fokus bikin konten, lagi fokus di iklanin juga, lagi push di live-in juga, terus tiba-tiba si produknya itu habis? Udah pasti rugi banget ya. Kita mau coba komplain ke sellernya, ya sellernya pasti jawabnya, ya kak maaf stoknya lagi habis, dan pastinya itu rugi banget. Jadi untuk poin yang kedua ini, kalau misalkan teman-teman mau coba pakai cara seperti ini, usahakan jangan fokus di satu produk banyak konten, tapi bisa di mix juga ya. Yang ketiga, pesaingnya itu bukan pesaing yang biasa aja, tapi kita bersaing dengan afiliator yang udah gede, bahkan dengan influencer juga. Dan pastinya itu adalah salah satu peluang juga kan, yang namanya tren, yang namanya rame di TikTok, mereka akan coba teman-temannya. Apalagi afiliator, itu kan peluang untuk dapetin cuan ya. Nah, kita akan bersaing dengan afiliator yang mungkin mereka akan nge-push setiap harinya bikin konten, nge-push setiap harinya ngiklan. Sedangkan kita teman-temannya yang mempromosikan produk yang lagi trending juga, itu cuma nge-push kontennya 1, 2, 3, udah kayak gitu doang. Ya otomatis kita sulit untuk bisa mendapatkan penjualan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. 3 poin itu yang sudah saya rangkum dan emang saya rasain juga. Ada satu produk yang emang sampai saat ini produknya itu trending terus dan stoknya itu emang bener-bener real lagi banyak. Tapi ada juga satu toko yang dimana ini tiba-tiba produknya lagi naik, si stoknya itu habis. Padahal di awal stoknya itu puluhan ribu. Mau coba untuk nanya ke sellernya itu malah nggak jawab. Nah, di sini secara garis kesimpulannya, sebetulnya yang dibilang dengan strategi ini itu efektif kalau misalkan kita menemukan toko yang tepat dan pastinya kita bisa effort lebih tinggi lagi. Apalagi di sini teman-teman bersaing itu bukan dengan afiliator biasa, tapi dengan afiliator yang udah gede, yang udah punya personal branding juga dan punya budget iklan untuk mempromosikan kontennya. Jadi di sini tuh kayak semacam rebutan aja teman-teman ya. Siapa yang tepat, ya pasti dia dapat gitu kan cuannya dari produk yang sedang kita promosikan, apalagi produk yang trending. Dan sedikit saran juga kalau misalkan teman-teman ikut promo juga ya, ataupun ikut penasaran juga, kalau misalkan ini diterapkan di akun saya apakah bakalan efektif, ya siapa tahu gitu kan. Yang namanya kita jualan kan pasti coba-coba ya strateginya. Itu bisa sebetulnya, tapi jangan di satu produk banyak konten. Coba di mix dengan produk yang lainnya ataupun dengan niche yang lainnya. Misalkan kayak gini, yang pertama teman-teman ini ngejar produk yang lagi rame nih sekarang ya, kayak semacam spon ajaib. Itu teman-teman lagi kejar si produknya, ya itu kan produknya lagi trending juga. Terus satunya lagi teman-teman itu mix dengan produk yang dibutuhkan. Contohnya kayak semacam handuk ataupun kayak semacam piring dan lain-lain. Jadi masih dalam satu kategori gitu. Nah, itu mungkin bisa dibilangnya aman teman-teman ya. Dan ingat di sini kalau misalkan mau coba untuk nge-push di produk yang trending, usahakan bikin kontennya jangan cuma 1, 2 atau 3. Itu pun kalau misalkan teman-teman mau push bikin kontennya banyak gitu kan, ataupun gak mau ngandalin yang namanya live streaming sama iklan. Nah jadi itu saja mungkin ya di video kali ini teman-teman ya, strategi yang paling umum dan terbilang efektif kalau misalkan kita tepat memilih sellernya dan kita juga bisa mati-matian ya bikin kontennya. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih tentang strategi yang satu ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu ya di video ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.